Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Bahar. Saya dari tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan di mana isolasi DNA pada sampel darah. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari DNA. DNA merupakan informasi genetik yang pada makhluk hidup yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi yang berupa untai ganda yang berpilin. Terus di mana metode isolasi DNA yaitu adalah teknik yang dilakukan untuk memisahkan DNA dengan zat lain dari suatu sel. Adapun prinsip kerja dari isolasi DNA adalah isolasi jaringan atau sampel pelisisian dinding dan membran sel, ekstraksi DNA, pengendapan DNA, pemurnian DNA, dan pengawetan DNA. Adapun alat dan bahannya yaitu pertama alat ada tabung serum atau mikrotub, yang kedua sentrifus, yang ketiga rak tabung, yang keempat tip biru, yang kelima mikropipet, yang keenam alat vortex, dan yang terakhir kulkas. Adapun juga dari bahan tersebut yaitu darah EDTA, larutan isopropanol, terus yang selanjutnya etanol 70%, selanjutnya KIT atau isolasi DNA terdiri dari larutan sel lisis, yang kedua larutan neulalisis, terus yang ketiga larutan protein precipitation, terus yang keempat larutan DNA. Di mana dalam prosedur kerja dari isolasi DNA yaitu yang pertama lakukan pengambilan darah EDTA sebanyak 2 cc, lalu sentrifus. Yang kedua ambil satu buah tabung ependorstril, lalu masukkan 1000 mikroliter larutan sel lisis. Yang ketiga pipet 300 mikroliter buffet shot, lalu masukkan ke dalam tabung Spendorf berisi sel lisis, lalu menghomogenkan menggunakan alat vortex. Terus yang keempat inkubasi 10 menit di dalam kulkas untuk melisis eritrosit, sentrifus selama 1 menit dengan kecepatan 3000 rpm, lalu tabung supernatan atau sisihkan palat putih. Kemudian ulangi langkah ini kurang lebih sebanyak 5 kali hingga larutan jernih. Yang keenam yaitu tambahkan 3000 mikroliter larutan nucleolisis ke dalam suspensi, homogenkan untuk melisiskan sel darah putih atau disebut dengan leukosit hingga tampak larutan menjadi kental. Terus yang ketujuh tambahkan larutan protein precipitation sebanyak 1000 mikroliter dan homogenkan dengan vortex selama 10-20 detik. Yang ke-8 sentrifus 13.000 rpm selama 3 menit. Yang ke-9 yaitu pipet 3000 mikroliter isopropanol ke dalam tabung Eppendorf steril yang lain. Terus yang ke-10 pindahkan supernatan atau langkah nomor 9 ke dalam tabung berisi isopropanol, homogenkan dengan cara membolak-balik secara perlahan agar larutan tercampur dan terlihat masih seperti benang-benang putih. Terus yang ke-11 yaitu sentrifus 13.000 rpm selama 1 menit. Di mana yang ke-12 yaitu buang supernatan, tambahkan 3000 mikroliter etanol 70%, lalu sentrifus. Yang ke-13 yaitu aspirasi etanol dengan hati-hati, jangan sampai plat terbuang. Yang ke-14 yaitu letakkan tabung secara terbalik di atas tisu dan keringkan di udara selama lebih 1 jam. Terus yang
Terakhir, tambahkan 100 mikroliter larutan rehidrasi DNA. Catat DNA disimpan pada suhu 2-80 Celcius atau untuk jangka panjang di bawah 200 cc. Jadi itu saja kesimpulan tentang isolasi DNA. Selanjutnya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.